اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syabdullah Mubarak bin Nur Muhammad Qadasullah Sirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Mahrum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya, Kecemaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelakan terhadap agama dan negara, taat kajian ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian, kesatuan terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita sekalian, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menjaga jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa perihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sejujurnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dan baik di darat dan di lautan, yang kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lain. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian harus saling harga menghargai. Janganlah timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara.
Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nabi ayat 113 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, kemahrifah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cagar batin. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriah As-Sabardiyah pada pesantren Suralaya, amalkan sebaik-baiknya, guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan, zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wawatajul Arifin Kota Sulawesi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. Satu, jangan benci kepada ulama yang sejam. Dua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Tiga, jangan memeriksa murid orang lain. Empat, jangan meninggalkan tempat ketika tersinggung oleh orang lain. Harus menyayangi orang yang membenci. Bikaromati pengerja Baos Kota Sulawesi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu shay'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal gharubin wa syuhada'i was shalihin wa likulli nasabiqul wa ila ruhi abina adam wa umina hawa wa matanasala bainahuma ila yaumiddin. Kullu shay'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وإمامنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللتفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. كل شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة طريقة القادرية نقشبندية معهد سوريالaya والجميع بطرق كتب العالمين سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيدي زابل القاسم جنيد البغدادي الشيخ معروف الكرخي وسيدي الشيخ صدر وسيدي الشيخ حبيب الله الجميل وسيدي الشيخ حسن البصري وسيدي الشيخ جعفر صديق وسيدي الشيخ سبو الحمداني وسيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدي الشيخ بهودين النقشبندي وعدرد Imami Robbani wa Hadrati Syamad Khatib Ibni Abdul Ghaffar As-Sambasi wa Sidi Syetola bin Tolabudin Kalisa Bujirban wa Hadrati Bangsa Basepu Bangsa Ba'an Bangsa Ba'us Qadasalau Sirrahum wa Usulihim wa Furihim Alai Silsilati wal Akhidina Anhum Kullu Sayyid Lillahi Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman asana wastawsana wa qalladana 'indaka bidu'ail khair. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالأمور وتنفرج بالقراب وتبدو به الهوائج وتمل به الرقيب وحسن الرواتب ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتبدو به الغوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتبدو به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم hasil maqasidana khairu fid dunya wal akhirah bihaqqi karamati bangsa waspada sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safwat al-abidin wa ya qawil arkan wa ya khawfal rahman wa ya mujiyal kalam al-qadim wa ya shifa al-asqaf al-shafi'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kutipan dari kitab Uqudul Lali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Terutama kepada sahibul hajat, beliau Bapak Sabirin dan keluarga besarnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Manqobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir berjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Manqobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di sana beliau langsung masuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau bermukim di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangannya diletakkan kepada dadanya sambil bermunajat. Dzunubi kamaujil bahri bal hiya aksa, kamaslil jibali syammi bal hiya akbar, walakinnaha 'indal karimi idza 'afa junahum minal bu'udi bal hiya asghar. Artinya, besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih besar. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku, seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi nawbatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahqa biha syabati. Artinya,
kala jauh dari kekasih. Kuurus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ubun-ubun Syekh. Allahumma ansyur alaihim al-fadhi wa ridwan wa idana bi asrari kulli waqti wa laka. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan awliya wa qudwatul asfiyah Rabbani wal ghazi syuhada li syaitina sya'abdul qadim jabana qaddasallahu surah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika al-husna al-mustafa wa qulubana min kulli wasfika al-huda wa musyahadatika wa mahabbatika wa nisna sunnati wal jama'ah wa syarrih biha suturana wa yassir biha umurana wa farrij biha umumana wa kshif biha ghumumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa asil biha hawbatana وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه ودفن بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في شمرته واتباع الغر المحجلين واشياع السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين ببركات الكرامات والسلام. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wal qamarin nabiyyi wa sirratil muntaharil arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat begitu besar kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita semua bisa berkumpul di Raudhah pada malam hari ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuryalaya dan guru kita semua, yakni Syekh Muhammad Abdul Ghassan Masrur, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, amin, dilimpahkan barokah dan karunia untuk kita semua murid yang ingin menjadi murid jadi beliau. Al-Fatihah. Ya karena membayarkan dan tak lupa di hadapan kita semua petani anti gempa, guru kita semua, wakil talqin dari para sahabat, Kiai Imam dan Kiai Syafi Abror. Semoga mereka beliau berdua terus diistiqomahkan dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuryalaya ini, dan kita semua yang berkumpul pada Raudhah pada malam hari ini yaitu sama, semoga kita semua diistiqomahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Sebelumnya saya mohon maaf tadi tidak bisa mengikuti amalia bersama-sama karena saya pun tadi ada rapat gabungan Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat untuk mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sinarasa. Jadi itu pun merupakan tanggung jawab dari saya yang tidak bisa saya lupakan, karena kalau sudah mengatasnamakan Sinarasa tidak bisa diduakan. Seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kedatangan saya pada malam hari ini tentunya juga bersilaturahmi kepada ikhwan akhwat Kabupaten Purbalingga. Kita semua yang datang kepada Pangarsa Abah adalah sampah. Kita semua ini adalah sampah. Sama, kita semua adalah sampah. Ada ijtima, ada istima, ada ittiba. Itu adalah salah satu cara kita, cara membersihkan sampah-sampah di dalam diri kita lewat guru kita semua, yakni Syekh Muhammad Abdul Ghassatul Masli. Kadang orang bertanya balik, kenapa di saat kita robitoh kepada Pangarsa Abah, kita selalu merasa kayaknya nggak nyampe. Apa yang kita hajarkan itu kenapa nggak nyampe? Sebetulnya bukan Pangarsa Abah yang tidak sampai kepada kita, tetapi kita sendiri yang menutup diri, yaitu dilapisi oleh sampah-sampah yang masih ada di dalam diri kita. Maka jangan salahkan Pangarsa Abah kenapa Abah tidak sampai. Harusnya kita tanya balik, kita yang harusnya sampai kepada beliau. Kita yang seharusnya membukakan pintu di dalam diri kita sendiri. Kita ini semuanya sampah. Nah, tertutupnya diri kita itu karena sikap egois, kesombongan di dalam diri kita, merasa paling benar, itu yang menutupi di dalam diri kita. Nah, maka dari itu alhamdulillahnya dan saya pun merasa bersyukur Pangarsa Abah menyampaikan kemarin bahwasanya saya alhamdulillahnya diamanahkan sebagai koordinator acara panitia Maulid Pangarsa Abah ke-79. Kata Pangarsa Abah begini, semua yang menjadi panitia itu bukan membawa dirinya sendiri, tetapi membawa daerahnya masing-masing. Jadi otomatis saya pun membawa nama ikhwan dari Purbalingga. Saya menjadi koordinator putri untuk acara Maulid Pangarsa Abah. Apapun acaranya itu, mau itu dari natura, mau itu dari kesenian, dan nantinya akan saya sampaikan sedikit, mungkin nanti di tindak lanjutnya selesai manakib ya Ustaz. Seperti itu. Kata Pangarsa Abah, dalam kita berkhidmat kepada Pangarsa Abah itu harus memakai kacamata kuda. Ada 5: kuka daek, kuka hayang, kuka bisa, kuka nyaho, jeung kuka boga. Ngerti nggak Pak Bu? Ada yang ngerti, ada yang ngerti. Kebanyakan enggak. Luka hiji atau yang pertama itu kuka daek. Kuka daek itu rasa apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu apapun diperintahkan pasti dia mau, pasti dia bekerja. Kalau kita pengen hikmat, yang pertama apapun yang dikasih itu kita laksanakan. Contohnya kecil saja, amalia yang Abah berikan sudah tidak usah bertanya-tanya, tinggal laksanakan. Amalia dari Pangarsa Abah itu amalia khusus dari yang lebih khusus. Misalkan kita minta lagi ke Pangarsa Abah, Abah pengen doa yang tidak ada yang di amalia misalkan. Sebetulnya yang di amalia itu yang khusus dari yang khusus, inti dari yang inti. Tapi kalau misalkan kita dikasih oleh Pangarsa Abah ya kita terima, betul? Tapi tidak usah meminta. Orang sebelum kita membicarakan kepada Pangarsa Abah apa hajat kita, Abah sudah tahu apa yang kita perlu. Jujur Pak Bu, saya kalau misalkan coba ke Pangarsa Abah, saya lagi mempunyai hajat apapun itu, tinggal kita berdoa Allahumma ya qadiyal hajat. Itu kan sudah ada, betul ya Pak Bu? Iya. Itu tuh inti dari yang inti. Tidak usah meminta yang selain dari amalia yang Abah kasih kepada ikhwan akhwat. Yang kedua, kukahayang, rasa ingin maunya kita. Kukahayang teh bener, tadi. Jadi rasa mau kita, hayang teh. Kalau misalkan dalam hikmat kita sudah tidak mau, tidak akan betul hikmat kita. Yang ketiga, kukabisa. Kita harus bertanya kepada diri kita, apa bisanya kita untuk berkhidmat kepada Pangarsa Abah secara fisika,
secara materialkah atau secara apa? Jangan melulu kita bertanya apa sih yang Abah sudah berikan ke kita. Oh, tidak akan terhitung, Pak. Di setiap detiknya, di setiap menitnya, di setiap jamnya tidak akan bisa terhitung. Tetapi harusnya kita bertanya kepada dalam diri kita, apa yang sudah kita kasih kepada penguasa Abah itu. Kukadae, kukahayang, kukabisa, kukanyaho. Apa yang kita tahu yang bisa kita hikmatkan? Apakah itu secara ilmu? Ilmu tidak hanya soal ilmu agama, bisa jadi ilmu sosial, hubungan kita dengan manusia kembali. Yang keempat, berarti kukadae, kukahayang, kukabisa, kukanyaho, kukaboga. Apa yang kita punya untuk pengarsa Abah? Buka-buka yang Secara fisika, secara material kah? Bapak Ibu sekalian, pernah gak sih bertanya kepada di dalam diri, sebetulnya apa sih yang sudah kita kasih kepada pengarsa Abah? Pernah gak Pak? Sering ya? Kadang saya merasa tidak pantas apabila saya mengucapkan diri saya sebagai murid, tetapi saya berpikir kembali, apa sih yang sudah saya kasih kepada penguasa Abah? Seperti itu. Maka dari itu saya ingin sekali Ikhwan Akhwat dari Purbalingga ini bisa bekerja sama, bisa berpartisipasi, khususnya untuk merayakan maulid dari guru kita semua, pengarsa Abah Aws yang ke-79. Nanti ada Pak salah satu acara zikir 79 nonstop. Berarti berapa itu? 3 hari setengah ya Pak, Bu? Kalau yang mau daftar sok dari sekarang daftar Pak. Sudah ada 670 lebih yang sudah daftar. Dan Abah menginginkan 1000 orang lebih yang mengikuti zikir 79 nonstop. Gemakan lafaz la ilaha illallah. Nanti pakai mic kata Abah 38. Mantap nih Pak, 3 hari setengah kita zikir 79 nonstop. Siap nggak Bu Pak? Bener gak? Siap? Daftar dari sekarang pokoknya. Bismillah. Kita daftar, kita ramaikan. Nanti ada datanya Pak, nanti dapat sertifikat juga. Wah nanti Bapak namanya siapa telah mengikuti zikir 79 nonstop. Wah mantap. Aduh, 79 nonstop, coba Bapak bayangkan 3 hari setengah itu langsung tidak berhenti. Nanti pelaksanaannya di Masjid Agung di yang atas. Sudah pernah lihat belum Pak, Bu? Belum. Belum? Nanti kita lihat saya mengikuti zikir 79. Siap ya? Insyaallah. Nah nanti saya ingin dari Purbalingga juga ikut berpartisipasi dalam keseniannya. Soalnya saya belum pernah lihat Pak, jujur. Dari sebelum tahun ke tahun saya menjadi panitia gitu ya. Misalkan ada yang bisa debus, tahu debus Bapak Ibu. Nah itu bisa kita tampilkan. Masalahnya gini Pak, tahun-tahun sebelumnya saya jadi panitianya masih biasa, misalkan seksi konsumsi, jadi saya tidak keberatan. Nah tahun sekarang saya kebagi jadi koordinator acara Pak, ngurusin semuanya dari kesenian, dari natura, dari konsumsi, dari zikir. Makanya saya merasa malu juga kalau dari Purbalingga nggak ikut berpartisipasi, betul? Dan pokoknya kita harus semangat Iwan Purbalingga. Pokoknya dari Bogor sudah pada siap, dari mana? Tasikmalaya sudah pada siap, dari Purbalingga mana ini? Kesenian apa gitu yang bisa kita tampilkan untuk pengarsa Abah? Nanti kan dikenal. Oh, dari mana ini batasnya? Dari Iwan Purbalingga. Banyumas aku udah lumping biasa. Banyumas bisa juga Pak. ya bagus. Biasanya kalau dari Banjarnegara Kandetan ya. Banyumas kan yo maksudnya yang terkenal di Banyumas kan kuda lumping. Kita niatkan satu khidmat untuk pengarsa Abah. Terus juga kita harus memakai kacamata kuda. Harus siap dibenci kita mah kalau khidmat ke pengarsa Abah. Harus siap dibenci, harus pokoknya pakai kacamata kuda mah tidak menengok ke kanan, tidak ke kiri. Iya, ke depan terus.
Saya pun kadang merasa malu Pak, soalnya panitia yang lain itu kayak kayak Ustaz Daniel, udah para kesepuhan gitu kan. Ini saya masih mahasiswa semester 5 Pak. Kadang saya mau ngomong gimana di rapat, makanya saya pokoknya ingin menyatukan ikhwan dan akhwat khususnya Kabupaten Purbalingga. Karena apa? Kemarin juga sempat ditanya, dari Purbalingga kan belum terbentuknya MTKN, belum terbentuk. Nah nanti untuk acara panitia maulid itu harus ada koordinator di setiap daerahnya yang belum mempunyai MTKN. Nah nanti ditindaklanjuti sesudah menakib ini. Ya Bapak Ibu, siap ya, benar ya, zikir 79 nonstop. Benar siap? Harus siap pokoknya mah, harus ada perwakilan dari Purbalingga. Nanti kan dapat sertifikat Pak. 500 be nanti. 165 juga kelihatannya gimana ya Pak? 500 berapa kemana itu? Ini 79 jam nonstop, berarti 3 hari setengah kita melaksanakan zikir la ilaha illallah. Pokoknya harus siap. Nanti masih banyak lagi kegiatan-kegiatannya. Nanti saya informasikan kembali. Ya orang tenguyu, orang teng apa ya? Saya sebetulnya sengaja Pak 74 jam ke ya. Purbalingga. Itu saya Ibu ada acara manakib, oh ada malam Jumat, malam Sabtu berarti kan. Udah saya pulang. Nah habis itu besok saya berangkat lagi ke sana untuk melaksanakan rapat, untuk melaksanakan ngurusi dan lain-lain sebagainya. Karena gini Pak, perhitungan abahnya untuk zikir 79 nonstop, kalau orang yang mengikutinya 1000 orang, satu kali makannya berapa kilo beras? Coba, kebayang gak? Gak usah perlu kita mikirin makan Pak, disediain sama pengarsa abah. Pengarsa abah menyampaikan, satu kali makan hitung saja 1 kilo untuk 8 orang. Untuk 1000 orang berarti paling tidak 125 kilo lebih. Itu satu kali makan berasnya doang Pak. Ini gimana kalau satu hari 2 kali makan atau 3 kali makan, berapa ratus kilo? Ya kira-kira 2 ton lah. Makanya subhanallah. Ya gantung bareng. Gak perlu mikirin makan, di sana pasti disediakan sama pengarsa abah. Pokoknya intinya begitu, saya menginginkan kekompakan, ingin menginginkan partisipasi dari ikhwan akhwat Purbalingga khususnya untuk memeriahkan acara Maulid pengarsa abah selaku guru kita semua yang ke-79. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'amillah, syukur la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, ilahi anta maksudi warda kama tubi'atini mahabbataka wa mahabbataka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdullah wa syafi'ullah maslul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdullah wa syafi'ullah maslul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdullah wa syafi'ullah maslul. Bidzatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa barakatihi wa karamatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda agung Nabi Muhammad sallam serta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para penerusnya pengikutnya sampai hari akhir. Hadapan guru agung khususnya Pengarsa Abah, Pengarsa Umi, seluruh wakil kalkin Pengarsa Abah, khusus wakil kalkin Purbalingga, Haji Imam Sutyono dan Haji Muhammad Syafi Abror. Semoga diberkahi semuanya selamanya segalanya. Hormatnya seluruh Bapak Sobiin, mugi-mugi rumahnya menjadikan raudhah
diberkahi pengisi rumahnya, Amin. dijadikan rezekinya, Amin. istiqomah ibadahnya, Amin. senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, Amin. senantiasa seluruh keturunannya jadi generasi yang Amin. soleh dan soleha. Amin ya Allah. Alhamdulillah kesampaian beliau ingin manakib malam hari ini. Alhamdulillah dihadiri juga dari Sirna Rasa, ini Mbak Ajeng luar biasa yang menyampaikan titik poin mewakili perwakilan koordinator ulang tahun Taman Saabah sekaligus mewakili Ikhwan wal Akhwat Purbalingga. Tadi malam setengah 12 ibunya telepon ke saya, sudah sedikit menyinggung. Saya kan masuknya Cirebon Pemalang. Cirebon Pemalang. Bagaimana kondisi di Pemalang? Alhamdulillah di Pemalang itu ada Balter, ada grup Ikhwan Pemalang juga, memang sudah bergerak dari bulan kemarin. Di antaranya sudah banyak yang daftar untuk memeriahkan zikir 79 jam non-stop. Ini penting sekali bagi kita Ikhwan, perlu ada sedikit pemahaman bahwa Bangsa Saabah itu setiap tahun melaksanakan ulang tahun. Bukti syukur untuk Purbalingga sendiri yang ulang tahun kayaknya masih jarang. Ya. Oh, siapa tahu nanti di Selaganggang bakal ulang tahun Pak Mono. Kita mau ulang tahun sendiri enggak, mendukung ulang tahun Abah enggak. Bahasanya ya kita juga mendukung dengan doa saja. Sebenarnya ya dengan doa juga bagus, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita ada wujud hikmatnya. Ini tadi Mbak Ajeng menyampaikan tentang masalah hikmat. Perlu saya ulas sedikit. Hikmat itu sebenarnya buah daripada pengamalan zikir yang kita amalkan. Orang dituntut untuk berkhidmat, artinya dituntut untuk berkorban. Sebagai tanda bukti kalau kita ini murid dari Bangsa Saabah. Murid itu harus cinta kepada gurunya. Murid itu punya syarat cinta kepada gurunya. Kalau murid sudah tidak ada rasa cinta kepada gurunya, itu bisa bahaya posisi status kemuridannya. Jadi cuek, acuh, guru sedang tasyakur, sedang memberikan banyak lahan, berjuang, khidmat. Ya tidak harus sama semua. Ya kita bisanya apa seperti itu kan. Sebab di dalam acara ulang tahun itu sangat meriah sekali. Saya mengalami di masa Abah Anom juga. Dari dulu ini saya ceritakan sedikit biar panjenengan mandan sedikit, ada gambaran lah. Ketika saya di pesantren Sirna Rasa, Abah Anom ulang tahun, baik pesantren Suryalaya ulang tahun ataupun Abah Anom ulang tahun, itu dari Sirna Rasa dari dulu setiap tahun selalu mengagendakan besar-besaran sampai macetnya Suryalaya itu sampai ke Panjalu, sampai panjang sekali. Itu dulu Abah itu kalau Abah Anom waktu ulang tahun, dari setiap daerah itu datang berbondong-bondong. Ada yang berkhidmat, niatnya hikmat itu memeriahkan, meramaikan, tanda bakti, tanda bukti, tanda cinta. Seorang suami sama istri, apa cukup menyatakan I love you, apa cukup mengatakan aku cinta padamu tanpa ada bukti, kan tidak akan dianggap kalau hanya dengan kalimat-kalimat saja, tidak ada pembuktian. Ya walaupun emas 1 gram gitu ya, apa datang ke situ main gitu, mau ngelamar apa mau ngitbah apa bawa roti roti bakar ya apa ya apa mau buah 1 kilo, paling tidak kan ada apa ya ada tanda bukti lah bahwa kita ini memang
memang betul-betul kepengen diaku sebagai murid daripada Bang Sahabat. Dulu di Sirna Rasa saya ingat sekali, kalau masa ulang tahun di Suryala itu datang dari Sirna Rasa rombongan itu kampung Ciceri, untuk kampung Ciceri itu ada yang bawa kelapa, ada yang bawa pisang, ada yang bawa beras. Beras itu dulu terkumpul di pesantren Sirna Rasa itu sampai 165 karung, dibawa oleh 165 motor. Itu dari Sirna Rasa, itu beras kas itu, belum dari Uyah, Brambang, itu ya cabe, pokoknya hasil tanam bawa itu. Sampai saya itu dulu bawa ayam jago, dikurung pakai kurungan besi, dibawa sama cowok, isinya ayam jago sama tasbih yang gede-gede, sama ayam jago. Karena ini napak tilas perjuangan Syekh Abdul Qadir ketika khidmat kepada gurunya. Jadi Syekh Abdul Qadir ketika lulus dalam tirakat dalam Riyadhah, beliau memberikan ayam jago dan tasbih. Ayam jago itu sepanjang jalan demoni begitu. Saya kan pegangin itu di belakang itu, karena kandangnya memang segede besi, segede tawak itu ada di belakang di samping masjid arah ke makom itu dulu masih ada besinya, sekarang nggak tahu. Itu yang bawa itu saya ikut naik, masya Allah ngantrinya panjang. Jadi dari daerah, tiap daerah itu daerah. Yang unik itu bawa barang, bawa kayu, bawa apa itu tidak diinikan, dibawa ke motor. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah sana nggak bisa, akhirnya diturunin, ditanggung bawanya. Kelapa ditanggung, kayu ditanggung, sayur mayur ditanggung, sampai seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi bukti tanda syukur. Kalau di daerah Jogja itu ada sedekah laut, sedekah bumi, Cilacap juga. Tapi kalau kita ini sedekah kepada guru rohani, sebenarnya akan kembali kepada pribadi kita juga sebenarnya. Karena yang hadir waktu ulang tahun itu semua akan merasakan kebarokahannya, dan pasti itu. Panjenengan merasakan bagaimana ulang tahun di Sirna Rasa itu ada acara di antara mungkin terakhir Gubiak ya. Gubiak, ada acara Gubiak, jadi rame-rame dulu waktu ada Syekh Fadil, waktu ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil yang dari Irak, dari Turki itu ketika ikut merayakan ulang tahun Pengesabah, beliau ikut turun, ikut nyemplung ke dalam kolam, suruh ngambil kolam sama Abah Jagat itu, di kolamnya diisi ikan berapa ton itu, banyak sekali ikannya, banyak sekali dimasukin, suruh ngambil ikan tapi nggak boleh pakai seser, nggak boleh pakai alat, terus pakai tangan. Itu yang turun ke situ mana-mana tidak mengenal latar belakang, semua kiai-kiai nyemplung termasuk Syekh Fadil belum nyemplung ke situ, mau ngambil ikan boreh tapi nyemplung gitu. Nah, seorang Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil, ulama yang tarafnya internasional seperti itu, diakui oleh dunia, beliau pun sangat ingin sekali memeriahkan ulang tahun Pengesabah. Lalu beliau orang Turki, beliau pernah menyampaikan di Banjarnegara ketika ikut dengan Pengesabah dulu, Sapari Manakib, beliau menyampaikan Abah itu mutiara yang mahal, Abah itu mutiara yang mahal, bukan seumpama lagi, bukan seumpama, Abah itu mutiara yang mahal. Umat Islam Indonesia harus ambil ini. Kalau tidak, akan saya ambil, saya bawa ke Turki, saya nikahkan sama orang Turki. Sampai seperti itu dulu di Banjarnegara, saya sudah budi menyaksikan waktu beliau menyampaikan seperti itu. Sampai aku mencintaimu ya Syekh Gawas, sampai mati Daud Pengesabah, sampai hidup lagi. Buat saya, kata beliau, negara Indonesia ini adalah negara saya yang kedua. Seperti itu. Beliau mengikuti Abah Gaus kemana-mana, sampai beliau berkomentar tentang sholatnya Abah Gaus. Masya Allah, yang namanya Syekh Gaus. Syekh Gaus ini katanya Masya Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa.
mewakili seluruh umat Islam Indonesia. Kata beliau, orang Indonesia ini kecil-kecil tapi sholatnya, cara kata sana edan sholatnya dilihat sholat. Karena beliau saya tadi mengikuti Abah itu, waktu itu sholatnya juga di kursi. Beliau saya tadi sholatnya kursi, dan Abah itu masuk waktu isyraq sholat, ada istighfar sholat, terus pokoknya sholat itu banyak sekali, masya Allah. Dan ini dikagumi oleh beliau. Nah, itu sosok beliau pun meramaikan, mengagungkan dan khidmat kepada bangsa Abah. Kita sekarang Ikhwan Purbalingga, sebenarnya Ikhwan Purbalingga itu sudah sangat banyak sekali. Cuma kurang kebersamaan, kurang kekompakan, kurang terkoordinir ya. Kalau ada yang mengkoordinir ya beliau sama aja, nanti kita musyawarah pada mati. Ini penting untuk menunjukkan kepada dunia keagungan bangsa Abah. Abah tidak mungkin mengenalkan dirinya. Saya adalah anu, nggak mungkin. Yang membuat beliau terkenal itu adalah, yang mengenalkan itu adalah murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir tidak menyatakan diri ini dikir Qadiriyah, tidak. Yang menyebut ini Qadiriyah itu murid-murid Syekh Abdul Qadir. Imam Syafi'i tidak menyebutkan ini kitab Syafi'iyah, tidak. Tapi yang menyebutkan Syafi'iyah itu para murid-murid Imam Syafi'i. Seperti itu juga seluruh ahli silsilah. Kita punya kewajiban, punya tugas, kata pengarsa Abah, jangan suka menjual barang dagangan orang lain. Kita menjual barang dagangan diri kita sendiri. Jual barang dagangan pengarsa Abah guru, gitu. Guru artinya gimana? Sesuatu yang kita amalkan, sesuatu yang kita aplikasikan tandih dalam kehidupan sehari-hari itu yang dari guru. Udah punya guru mursyid, masih berguru ke internet nyari amalan melancar rezeki. Aduh, kue arane sok tutul aja barang orang. Sudah punya guru mursyid, masih nyari ilmu ini di kiai anu, di kiai anu. Masih nyari wirid yang lebih ampuh dan sebagainya. Mau kurang ampuh, apa kurang khusus, apa kurang jos, apa kurang priwe. Sebenarnya bangsa Abah itu sudah memiliki semuanya. Gelarnya saja sudah kamil mukamil. Tapi panjenengan, kenapa kita semua kadang kurang bisa merasakan, kurang bisa menyerap? Coba sekarang kita baca dulu. Kita ini kan manusia yang raganya tercipta dari tanah. Tanah itu kan warna-warna, rupa-rupa. Ada yang tanah subur, ada yang tandus, ada yang kerikil, ada yang berpasir, ada yang lincah kayak belet gitu ya. Kalau musim hujan basah mengenang air, kalau musim terang kering meletak dan sebagainya, seterusnya. Ada yang susah sekali ditanami apa nggak tumbuh, ditanami pohonnya tumbuhnya kecil. Ada yang subur, ada. Nah, kita ini kan termasuk kategori tercipta dari tanah yang mana itu. Ada orang yang begitu ketemu penguasa Abah langsung hikmat, langsung naik dari sisi lahiriahnya ataupun sisi ruhaninya. Itu seperti ibarat tanah yang subur, merasakan berkah manfaat yang banyak. Ada yang sudah ketemu pengarsa Abah, udah diberi la ilaha illallah, tapi nggak tumbuh-tumbuh, lemot, perkel keluar. Ini kalau kita nanam, coba nanam cabai apa nanam apa saja coba. Itu ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat. Kita kan senang yang cepat, berarti ini bagus. Oh ini berarti ada penyakitnya. Oh ini berarti tanahnya bermasalah. Oh ini berarti kurang obat. Oh ini berarti kurang pupuk dan seterusnya. Kita pun juga kadang seperti itu. Mungkin karena kurang berkumpul, mungkin karena kurang manakibannya, mungkin karena kurang amaliyahnya, yang akhirnya hikmatnya jadi kurang hikmat, jadi lemas, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Yang lain sudah di mana, ini masih di situ-situ aja, masih jalan di tempat dan lain sebagainya, atau bahkan mundur ke belakang. Ikhwan satu kampung anak telu itu ya, bukannya nambah tapi malah jadi loro. Aduh,
Ini kata priwe ini tanah subur apa tanah tandus apa tanah beracun. Tanah Jadi saketa. tanam la ilaha illallah mestinya tumbuh, terus tumbuh itu berkembang. Iya, mau nanam padi satu berapa batang paling nanam padi plus nanam paling berapa batang, tapi ketika sudah tumbuh banyak sekali langsung bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan, satu apa namanya pakai dapur juga ke Sunda. Nah, itu bisa nunggu bisa banyak, harusnya begitu berkembang, ciri urip. Urip kan berkembang, kecuali naik uripe setengah urip lah, setengah mati mungkin gak berkembang tunas orang kelentikil godongnya tikil sedikit, bunganya apalagi, buahnya apalagi. Nah, hikmat ini sendiri merupakan buah daripada pengamalan zikir ini. Kita sekarang diberi lahan hikmat, artinya kita dituntut untuk belajar berbuah. Ayo bareng-bareng kita keluarkan buah mengamalkan zikir kita, apa yang kita bisa laksanakan. Kita nanti lanjutkan di setelah nama kita. Jadi segitu saja mungkin yang saya bisa uraikan tentang hikmah dan sedikit gambaran. Nanti kita lanjutkan setelah manakiban musyawarahnya. Mugi-mugi semua diberikan kelancaran, Amin. Tahan, Amin. semuanya selamanya segala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma Salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik